warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa semuanya yang akan dipimpin oleh pimpin doa. Sebelum belajar maka berdoa. Amin. Baiklah, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian pergi tadi sudah mandi? Bukan. Betul. Betul. Mandinya di mana? Di rumah. Nice. Ada yang mandi di rumah? Ada. Bagaimana keadaan airnya? Bersih apa belum? Bersih. Bersih. Yang di rumah airnya bersih ya. Yang di sungai? Agak belum. Ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran IPA dan IPS. Ya, pelajaran IPA dan IPS. Sekarang kalian lihat di depan materinya. Nih, ya, IPA dan IPS. Yang paling harus kalian ketahui adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama yaitu apa itu? Dengan mengamati gambar, siswa yaitu kalian ya menguraikan masalah keseimbangan sumber daya alam di lingkungan dengan siapa, ya. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat memperbanyakan kegiatan upaya kelestarian sumber daya alam di lingkungan bersama kamera. Nanti kalian kepanjangan. Nanti ada posternya nanti. Ya. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat memerinci karakteristik dataran tinggi dalam pemanfaatannya sebagai sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat adalah yang terakhir ini tujuannya. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat identifikasi karakteristik dataran tinggi serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Ya. Yo, lihat nih, mengamati gambar, lihat. Di sini ada gambar apa? Padi. Biasanya padi ini ditanam di dataran apa? Di sawah. Datarannya tinggi atau rendah? Rendah. Ada juga yang berladang. Ada ladang di sini? Ya, berarti ada dua jenis ya. Ada sawah, ada ladang. Ya, kalau yang ini persawahan di dataran rendah. Dari padi biasanya menjadi apa? Beras dari giling? Beras. Kalau beras sudah dimasak, akan menjadi apa? Jadi kalian kalau setiap pergi sekolah, pulang sekolah, apa yang disediakan di rumah? Nasi digunakan untuk pergi ke sekolah, untuk sarapan, untuk makan siang, makan sore, ya. Nah, kita lihat lagi. Ini gambar apa? Gambar apa tuh? Penambangan emas. Biasa disebut itu dengan apa tuh? Yang tanpa izin. Contohnya
disebut dengan peti. Ya, tahu kepanjangan peti? Tahu nggak kepanjangan peti? Hah? Peti itu adalah penambang emas tanpa izin. Yang contohnya ada di gambar itu. Ada Hexa, ya. Hexa yang bekerja sama dengan apa itu? Topeng. Ini tidak ada izinnya ya. Disebut dengan peti. Lihat lagi. Itu gambar apa itu? Ketika ada Hexa, ini ada gambar lubangnya kan? Lubang orang mencari emas. Disitulah mesinnya tempat mencari emas. Dan orang-orang pun bergerombolan di situ. Coba lihat, perhatikan. Ya. Ada lagi nih, ya. Ini apa nih? Sawah, ya. Sawah yang ini terdapat di antara apa? Ya. Kira-kira di sekolah ini atau yang sekolah di sini ada nggak yang menanam padi? Siapa yang menanam padi orang tuanya? Semuanya menanam padi ya. Jadi ini tempatnya di sawah. Ini tragedi tanah longsor akibat peti menambang emas tanpa izin. Coba satu orang bacakan. Siapa yang mau baca? Kamu jangan yang baca. Coba bacakan. Ya, baca cepat. Bacanya suaranya jelas ya. Tragedi tanah longsor akibat peti penambangan emas tanpa izin. Bengkayang insiden tanah longsor terjadi di area tambang emas ilegal di Bengkayang, Kalimantan Barat, Kalbar. Akibatnya 7 orang tewas akibat tertimbun runtuhan longsor. Via informasi yang saya terima, 7 korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ungkap kepada BPBD. Kalbar Afridus kepada Detikcom 17/9 tanggal 17/9/2022. Baca artikel di Detik Sulsel tragedi tambang emas ilegal di Bengkayang, Kalbar. Tewas 7 orang bukan hanya menimbulkan bencana seperti banjir dan tanah longsor, tapi juga menghilangkan mata pencahayaan petani, menghilangkan tanah sebagai lahan pertanian dan perkebunan, serta merusak sumber air bersih setelah ditambang emas. Tanah itu pun merusak perusahaan atau berubahnya tanah, membuatnya tidak dapat lagi dimanfaatkan sebagai perkebunan, pertanian maupun persawahan. Bahkan kerusakan tersebut mendorong bencana banjir dan tanah longsor. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Lihat lagi. Ada yang kedua. Kedua, pipi, baju pipi. Fitri. Bacakan. Fakta ini cukup ironi, sebab menurut pepatahnya alam berkembang lebih buruk. Artinya selama ini alam yang melestari yang menjadi guru bagi masyarakat. Jika alam rusak, maka yang pula guru bagi kita. Kata arti yang juga dikenal sebagai penulis sastra dan budaya
Ya, makasih. Duduk. Satu lagi. Maju. Sebagian besar penambangan emas ini terletak di daratan rendah karena daratan rendah mudah untuk diakses, membawa alat-alat berat untuk pengoperasian tambang ini. Daratan rendah merupakan hamparan luas tanah yang ketinggiannya di atas 200 m, di atas meter tuh. 200 meter di atas permukaan laut, sedangkan daratan Dataran tinggi mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Hal inilah yang menyebabkan penambangan emas ini banyak dilakukan di dataran rendah. Nah, makasih. Jadi, dalam dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi, sudah pernah kalian pergi di gunung? Pernah. Ya? Nah, biasanya di gunung itu kalian mendapati apa? Tanaman-tanaman perkebunannya. Kebun getah, Karet ya? Karet. Apalagi? sawit, Sawit, ya. Dataran tinggi. Apalagi? Kayu. Dataran tinggi. Perkebunan apa yang ada biasa? Jengke ya biasa ya, pergi ya. Jengke. Dan lain sebagainya. Lalu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Ya. Kita lanjut. Ini kita lewati ini ya. Nah, jadi kesimpulannya sini ya. Ini nanti kesimpulannya. Ya. Sekarang kalian Bapak kasih tugas di LKPD. Ya. Setelah Bapak jelaskan, kalian mengerjakan tugas secara berkelompok. Ya. Ini ada LKPD-nya ya. Tahu dah kalian kerjakan LKPD apa? Yang tahu bacakan LKPD? Ya. Lomba kerja peserta didik ya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 tadi apa namanya? Mana yang 1? Ini 1. Kelompok 2 mana? 2. Ya. 3. Di situ coba kalian buka halaman yang paling belakang. Halaman yang paling belakang. Ya, nih. Ada 5 pertanyaan tadi ya. Ya. 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menyebabkan kerusakan air bersih? Ya. Nanti kalian kerjakan bersama-sama, diskusi, cari lihat di bahan ajar kalian. Ini ya, Bapak kasih bahan ajar kalian tadi ya. Jadi bukunya ya juga ya.
Ini? Nggak paham? Enggak? Ini ya? Ini? Nggak paham yang mana soalnya? Ini ya? Nah, sekarang kalian gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas nggak soalnya tuh? Hah? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Sudah jelas ya? Tinggal mencari jawabannya. Yo, jadi. Nah. Oh iya, ini dikasih kelompoknya ya. Kelasnya kelas 4. Kelompoknya kelompok tadi. Kelompok 1. Ya. Ya, 4. Ya. Ini tulis belum kelompoknya? Belum. Ini ditulis ya. Nah, dari ini dulu. Ya. Sudah. Ya, sudah sambil menunggu temannya yang lain. Ya. Kelompok 3 selesai. Ya. Namanya ditulis. Ada nama kelompoknya. Halaman paling depan. Iya. Kelompoknya di sini. Kelompok 3 ada kelas 4 ya. Yo, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 selesai belum? Satu, dua, tiga, empat, masih satu. Kelompok 2 selesai belum? Belum. Baru 2 soal. Yo, jangan kalah dengan kelompok 1, kelompok 3.
Kelompok 1 selesai? Belum. Satu lagi. Kelompok 2, masih banyak kelompok 2. Bisa 2. Ya, sekali lagi. Baiklah. Kalau sudah selesai, kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Ya. Coba kelompok 1. Siapa yang mau maju? Presentasikannya. Kelompok 3. Siapa? Nah, ya, maju. Bacakan. Ini siapa yang nulis? Bayu yang nulis. Bayu aja yang bacakannya. Sini Bayu. Ya. Nah. Nomor 1 dan nomor 2 ya. Coba. Nomor 1, apa penyebab kerusakan air bersih? Ya, jawabannya? Karena putih. Ya. Siapakah yang paling rugi akibat kerusakan air diakibatkan dari putih? Warga-warga setempat. Ya. Sekarang Bapak tanya. Dari jawaban yang dibacakan oleh teman kalian dari kelompok 3, apakah sudah benar? Soalnya kan, apa yang menyebabkan kerusakan air bersih? Jawabannya peti. Peti itu tadi penambang emas tanpa izin yang menyebabkan kerusakan air bersih, betul tak? Peti, kenapa peti? Enggak. Yang menyebabkan air rusak. Betul tak? Kenapa peti? Betul. Karena peti kan air limbahnya kotor. Karena peti itu menggali tanah. Jadi tanah air yang mengalir jadi kotor, ya. Yang kedua, coba kalian lihat. Siapakah yang paling rugi akibat kerusakan air diakibatkan dari peti? Jawabannya? Tunggu dulu, jawabannya di sini. Warga-warga setempat. Warga setempat, betul tak? Yang rugi? Siapa? Ya, ini kan soalnya gini. Siapakah yang paling rugi akibat kerusakan air diakibatkan dari peti? Yang paling rugi? Warga, jawabannya warga. Betul nggak? Hah? Betul. Karena orang di sekitar situ merasa dirugikan karena mau mandi, bisa mencuci pakaian, bisa tambah lagi kalau ada air bersih. Air dari gunung kan? Air bersih dari gunung. Siapa yang rugi? Ya. Jadi jawabannya kurang lebih hampir tepat ya, harus tepat juga ya. Ya. Nah, dulu. Dalam kelompok. Yuk, lindungi bumi kita, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Yang kedua, kelompok kedua. Yuk. Nah, baca. Buanglah sampah di tempatnya. Ayo bersama menjaga lingkungan. Ya.
Tugas evaluasi, ya. Tugas yang terakhir, ini dikerjakan secara mandiri, ya. Secara perorangan. Nih, jawabannya nanti ini sudah ada nama ya, kelas. Jawabannya di belakang saja ya. Di belakang soalnya. Biasanya, ayo, sekarang kumpulkan ya sudah semuanya. Yaitu salah satu penyebab tercemarnya air sungai adalah disebabkan oleh limbah kopi ya, limbah kopi. Kedua, kopi bisa juga limbah pabrik karena ada sawit ya, limbah pabrik. Lalu yang dibuang ke sungai ya, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut, juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Ya, mungkin ini yang dapat sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ya, untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita bernyanyi dulu seperti biasa. Ya. Biasa. Ini lagu apa? Lagu apa rasanya? Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mangrove proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila datang negara, sampai adil makmur serta berikan bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sekali lagi. Sekali lagi. Pancasila. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah masuk semuanya pada hari ini dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian dan juga amal jariah bagi Bapak yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian dan bangsa dan negara, karena kalian sudah mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita ini, untuk pertemuan yang berikutnya kita masuk kepada pembelajaran kedua ya. Yang ini pembelajaran 1 ya. Sebelum kita pulang, Bapak mau Muhammad Al-Qadri memimpin doa. Silakan, Muhammad Al-Qadri. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih.